gol di babak kedua dari Joe Willock dan pemain pengganti, Callum Wilson, mengamankan kemenangan yang layak untuk tim tuan rumah, Newcastle, yang melompati United di klasemen dalam proses untuk naik ke posisi ketiga, meski hanya unggul selisih gol. The Magpies dominan sepanjang pertandingan dan seharusnya sudah unggul pada paruh waktu. Newcastle melakukan 22 percobaan berbanding 6 percobaan United dalam penampilan dominan yang membuat United diolok-olok seperti Chelsea. United mengalahkan Newcastle 2-0 di final Piala Liga 5 minggu lalu, dan Ten Hag merasa itu menjadi sumber motivasi bagi tuan rumah bermain jauh lebih baik. Luke Shaw mengatakan Newcastle lebih menginginkan kemenangan dibanding timnya. Shaw dan Wout Weghorst menjadi pemain terburuk dalam permainan United. Hal ini juga dipengaruhi absennya Casemiro dan juga menunjukkan kebutuhan mendesak Erik ten Hag memperkuat tim dengan sejumlah talenta kelas dunia. Bruno Fernandes terlihat marah saat peluit akhir dibunyikan Stuart Atwell. Sang kapten murka melihat minimnya motivasi rekan-rekan setimnya. Terlebih mereka juga mengabaikan para supporter yang hadir di stadion. Steve McClaren sampai harus memaksa Lisandro Martinez, Anthony Martial dan Marcus Rashford memberi aplaus untuk penggemar yang bertahan sampai akhir. Fernandes meneriaki mereka yang beranjak ogah-ogahan memberi penghormatan kepada fans. Di sesi wawancara, Shaw membocorkan para pemain berbicara dari hati ke hati, tanpa dihadiri staf, menyesali kekalahan itu. Mereka mencoba mengungkapkan apa yang salah dan bertekad memperbaikinya. Manchester United disebut-sebut mengalami kemajuan luar biasa dalam musim pertama Erik ten Hag. Namun kekalahan dari Newcastle semalam membuat sejumlah pakar mempertanyakan kredibilitas sang pelatih asal Belanda. United sekarang memiliki rekor 6 kekalahan di laga tandang dengan rekor gol mengkhawatirkan, pemasukan 17 gol dan kebobolan 29 gol. Keputusan Ten Hag memainkan Sabitzer sebagai pengganti Casemiro, Bruno di peran gelandang box-to-box, dan McTominay sebagai pemain nomor 10 sebenarnya tidak buruk-buruk amat. Di babak pertama United bisa menahan serangan membabi buta lawan. Sayangnya, terlihat mereka gagal keluar dari tekanan, seperti saat dihancurkan Liverpool dan Arsenal. Di babak kedua, dengan lawan terus mendominasi maka pertahanan MU jebol juga. Ketika McTominay kembali ke posisi box-to-box dan Bruno sebagai nomor 10, United bermain jauh lebih baik. Namun lawan sudah terlanjur menerapkan strategi bertahan yang efektif. Sangat wajar seorang pelatih membuat kesalahan strategi seperti ini. Bahkan sebagian fans tandang tetap bertahan mendukung tim. Kesialan setan merah adalah mental pemain sudah sangat rendah, sehingga tidak termotivasi melakukan comeback seperti biasanya. Masalah mental ini yang menjatuhkan United di laga-laga hadapi tim-tim besar seperti Arsenal, City, Liverpool bahkan Chelsea. Perbaikan di sektor ini menjadi fundamental jika ingin MU terus kompetitif. Ini adalah musim pertama Ten Hag. Dia sudah memberikan trofi pertama. Jelas, dia pelatih yang sukses. Namun, berjuang untuk mendapatkan trofi di banyak kesempatan, belum lagi pertempuran untuk mengamankan posisi 4 besar, membuat United akan memainkan minimal 61 pertandingan kompetitif musim ini. Hanya 5 kali dalam sejarah klub bahwa pemain harus memainkan lebih dari 60 pertandingan dalam satu musim. Dan jika mereka mencapai final Piala FA dan Liga Eropa, penghitungan itu akan naik menjadi 65 pertandingan, rekor laga terbanyak kedua dalam sejarah United. Tak pelak lagi, pertanyaan tentang tingkat kebugaran pemain dan potensi cedera telah muncul, dengan United wajib memainkan kemungkinan 19 pertandingan selama 9 minggu tersisa musim ini. Pada bulan April saja, mereka akan bermain 9 kali, sebagian karena perubahan jadwal sebagai akibat dari Piala Dunia FIFA. Namun, meski jadwal pertandingan padat, jumlah cedera hamstring dan ringan di United sebenarnya berkurang di bawah Ten Hag. Dan perhatian yang cermat terhadap fisik pemain,
telah memainkan peran kunci dalam mengurangi angka tersebut. Memanfaatkan tim ahli kebugaran dan ilmuwan olahraga, para pemain di United dipantau di beberapa kumpulan data yang berbeda. Secara khusus, mereka diperiksa terhadap sprint meter, yaitu ketika seorang pemain berlari lebih cepat dari 28 km per jam dengan tujuan untuk mengurangi intensitas tinggi sepanjang jadwal pelatihan. Para staf medis berpendapat terlalu banyak sprint pada banyak laga kemungkinan akan mendatangkan cedera. Erik ten Hag memahami angka statistik. Latar belakang keluarganya dari keluarga sukses mendukung kinerjanya. Bisnis keluarganya sukses menggunakan angka statistik dalam bisnis. Hal yang sama diterapkannya di Manchester United. Ini yang membuat Gomu Channel optimis. Di balik semua angka statistik mengkhawatirkan, MU berada di tangan yang tepat. Glory Man United.